Kak Ruslan belum ada. Tumben Kak Ruslan terlambat. Nah, gimana sambil nunggu Kak Ruslan, kita nyanyi lagu Anak Soleh. Siap? Siap. Mau? Mau. Ayo berdiri. Semangat ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya Mau disayang ayah bunda, mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya Rajin ngaji dan baca doa, saya peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Wah, Kak Ruslan terlambat. Wah. Mohon maaf ya, Kak Ruslan terlambat hari ini. Soalnya tadi di jalan macet Kak Habib. Oh, macet. Ya, iya. Alasannya? Serius nih Kak Habib. Jadi mohon maaf ya adik-adik soleh yang ada di studio. Memaafkan Kak Ruslan kan? Alhamdulillah, anak soleh harus memaafkan Kak Habib. Oh, harus ya? Ya harus. Nah sebelum mulai, Kak Ruslan mau tegur dulu teman-teman yang ada di rumah. Hai adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kak Ruslan berharap semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah dengan yang ada di studio, kembali lagi bersama dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Yang tentunya program ini luar biasa, kita akan belajar banyak hal berkaitan dengan keislaman. Kak Ruslan tidak sendiri, Kak Ruslan senantiasa ditemani sama kakak yang paling ganteng lebih dari Kak Ruslan. Tahu siapa namanya? Kak Habib. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, cantik-cantik, tampan-tampan kayak Kak Ruslan. Kak Habib lebih ganteng. Asik. Makasih ya. Yang ada di rumah jangan lupa. Yang ada di rumah juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan memulainya dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini angkat tangan. Mana ya? Wah, oke, silakan. Posisi berdoa, teman-teman soleh dan soleh yang ada di rumah, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Hari ini kita akan belajar tentang huruf-huruf yang ada di Quran. Kalau huruf kemarin kita sudah pelajari kan, ada berapa? Ada berapa dulu Kak Habib huruf di Quran? 29. Saya kira 92. Kebanyakan. Ada berapa? 29 atau 30. Yang banyaknya itu ada 29. Kemarin kita sudah pelajari dari A sampai huruf Ya yang terakhir. Sekarang kita akan pelajari adalah harokat. Ya, harokat. Apa harokat itu Kak Habib ya? Tidak tahu. Tanda baca Kak Habib. Jadi kalau ada tulisan Arabnya tidak ada tanda baca, sama dengan orang ganteng tidak ada rambut. Berarti botak. botak. Hari ini kita akan pelajari tentang harokat asliyah namanya. Harokat yang memang pada dasarnya hanya itu sebenarnya. Ya, ada 3 hal yang disebut dengan harokat asliyah. Harokat aslinya maksudnya. Ada 3 Kak Habib. Ada yang bunyi A, bunyi I, dan bunyi U. Kalau bunyi A, ini harokat asliyahnya, biasanya identiknya atau identitasnya adalah berbaris fathah. Fathah. Ini namanya fathah ya. Setiap huruf yang berbaris fathah itu bunyinya A. Kemudian cara mengucapkannya adalah mulutnya harus dibuka. A. Agak lebar. A. Tidak boleh O. A. Oke. Huruf sebelum ada fathah, sebelum ada harokat tidak bisa dibaca, ya kan? Misalnya ini dibaca apa? Tidak ada. Ketika dia ditaruh fathah di atas jadi A. Nah. Ba. Wow, pintar Kak Habib. Ta. Oke. Jadi setiap huruf apa saja teman-teman yang ada di rumah, ketika dia berbaris fathah bunyinya A. Harus dibuka mulutnya. Ada terkadang di beberapa keadaan, ada beberapa huruf di mana sekalipun dia berbaris fathah Kak Habib, dia condongnya ke O. Condongnya ke huruf bunyinya O. Kenapa? Karena huruf ini disebut dengan huruf-huruf tebal. Ya, ada beberapa huruf tebal. Misalnya ada, ini huruf apa? To. Tidak boleh dibaca ta. Karena ini huruf tebal. Atau dalam istilah yang lain disebut dengan huruf isti'la. Oke. Ketika ada huruf-huruf tebal, maka tidak harus bunyi A. Tapi dia terkesan bunyi O. To. Apalagi? Apalagi Kak Habib? Zo. Bo. Do. Ya, bo. Apalagi? Siapa yang tahu yang di rumah? Yang di studio, siapa yang tahu? Apalagi ya? Huruf yang terkesan bunyi O. Ada to, ada bo, ada Zo. Kak Habib? So. Sot. Ya, so. Apalagi? Ko. Apalagi? So, bo, to, a, vo. Apalagi? Kho. Ya, kho. Nah, huruf-huruf ini ketika dia berbaris fathah, condongnya dibaca atau bunyinya adalah O. Tidak boleh dibaca sama dengan huruf yang lain. Ini pengecualiannya hanya pada huruf-huruf ini. To, bo, so, ko, lo, kho. Oke, coba sama-sama. Bo, so, ko, lo, kho. Bisa ya? Jadi ini huruf yang bunyinya A, fathah. Harus dibuka lebar mulutnya A. Tidak boleh dibaca O. Jangan, harus jelas A. Yang kedua di hadis saleh yang ada di rumah, dia yang namanya kasrah, bunyinya I. Cara mengucapkannya adalah rahang bawahnya agak ditekan ke bawah. I.
I. Kalau di atas A, di bawah I. Nah, contoh hurufnya misalnya ini huruf apa? Kalau di bawah ni. Nah, ni. Apa? Li. Ki. Nah, kalau kasrah, semua huruf sama. Sekalipun ini huruf-huruf tebal, ketika dia berbaris I di bawah, barisnya di bawah semuanya tetap ti, di, si, ki, zi, khi. Perhatikan cara mengucapkan untuk bunyi I, rahang bawahnya agak turun ke bawah. I. Senyum. I. Tidak boleh marah-marah. Yang ketiga ada namanya dhamma. Dhamma itu bunyinya U. Condongnya kemana ketika bunyi U? Dia bunyi U menjadi fasih atau pas pengucapannya ketika mulutnya itu harus dimonyongkan. Bagaimana nyong? Misalnya apa? Fu. Fu. Apa lagi? Du. Apa lagi? Ju. Baru apa lagi? Ru. Oh, berarti huruf di sini ketambahan satu. Ro. Oke, ini huruf-huruf namanya harokat asliyah. Harokat yang aslinya ada 3. Ada bunyi A, tandanya apa? Fathah. Kemudian I, tandanya apa? Kasrah. Kemudian dhamma atau bunyinya U, dibaca U. Untuk huruf yang berbaris fathah, ada beberapa huruf yang tidak harus dibaca A aslinya, tetapi condongnya dibaca O. Kenapa? Karena ini huruf tebal namanya. Ada to, ada bo, ada so, ada ka, ada za, ra. Ini apa? Kha. Dan huruf ra. Huruf-huruf ini ketika dia berbaris fathah, condongnya ke O. Tapi jangan terlalu bulat juga. O, to, do, so. Bukan. Tidak harus begitu. Ini namanya huruf-huruf atau harokat asliyah. Dalam Quran pasti hurufnya tidak jauh dari ini. Ini semuanya huruf-hurufnya. Ya kan? Ada A, ada I, ada U. Nah, siapa yang mau maju di depan? Yang mau membaca sama-sama dengan Kak Ruslan? Ayo. Ayo maju. Namanya siapa ini? Nah, Kak Ruslan tulis ya, kamu yang baca. Namanya siapa? Siapa? Fatihah. Oh, Fatihah. Masya. Berarti surat Al-Fatihah. Kalau gitu coba hafal surat Al-Fatihah dulu. Hafal surat Al-Fatihah sesuai namanya. Ya? Bagaimana Al-Fatihahnya? Qul a'udzu birabbin nas. Bukan, salah. Bukan. Yang bagaimana surah Al-Fatihah Kak Habib? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, Fatihah Kak Ruslan mau tanya sebelum baca. Oke. Tadi Kak Ruslan ada jelaskan huruf atau harokat asliyah. Ada berapa harokat asliyah? Ini ada tulis. Kak Ruslan ada tulis di sini. Ada berapa? Ayo teman-teman soleh yang ada di rumah. Ada berapa? Nanti Fatihah yang tunjukkan. Ada berapa? Ada berapa ini ya Kak Habib? 3. Ada berapa ini? 3. 3. Ada apa saja? Fathah. Fathah. Bunyinya apa? A. Makanya A, ba, ta. Oke. Kecuali pada huruf-huruf yang tebal. Tidak boleh dibaca A. Tetapi condongnya baca O. Contoh. Baca. To. Do. Bo. So. Ho. Zo. Ho. Ro. Ro.
Masya Allah. Yang kedua adalah huruf asliyah. Harokat asliyah apa ini namanya? Kas. Kulkas. Kasro. Kasro. Bunyinya tipis. Harus tipis. Bagaimana tadi kalau sampaikan adik-adik soleh? Kalau mengucapkan huruf yang berbaris kasrah, rahangnya agak diturunkan. Bunyinya is. Jangan lupa ya, senyum. Senyum. I. Sama contoh di sini. Ni. Li. Ki. Coba baca. Ini huruf apa? Ni. Li. Ki. Ki. Nah, bukan ki. Kalau ki itu seperti ini. Ki. Kalau ini tidak perlu. Itu kaki. Jangan baca ki, tapi ki. Ki biasa. Oke? Yang ketiga ada namanya apa? Huruf harokat dumma. Condongnya ke apa? Bacaannya u. Ya, condongnya bacaannya itu u. Ya. Jadi setiap huruf yang berbaris dumma wajib dibaca u. Bagaimana cara bacanya? Mulutnya harus dimonyongkan. U. Tahu monyong kan? Nah, ini contohnya. Baca. Fa. Barisnya perhatikan. Ha. Fu. Ya ada yang bisa yang lain. Apakah Habib? Fu. Nah, fu. Fu. Nah, mengucapkan huruf fa itu gigi atas menyentuh bibir bahagian bawah. Fa, fu. Fu, fa. Fu. Fu. Oke. Ru. Ru. Du. Du. Kalau ru dia punya ekor panjang. Ini apa? Du. Du. Ju. Ju. Ru. 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 Ulang. Hu. Ru. Du. Du. Ju. Ju. Ru. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Fatihah. Oke, silakan duduk kembali. Fatihah. Adik-adik soleh yang ada di rumah, perhatikan Kak Ruslan mengulang kembali supaya kita paham ya. Jangan lupa diulang-ulang di rumah. Harokat dalam Quran disebut dengan harokat asliyah itu ada tiga. Ini berapa? 3. Ada yang pertama fathah bunyinya A. Buka senyum. Tidak boleh baca. Tidak bisa. Kecuali fathah condongnya ke O pada huruf-huruf yang tebal. Ini hurufnya. Ada to dan seterusnya. Yang kedua adalah huruf barisnya harokatnya yang berbunyi I atau disebut dengan kasrah. Bunyi I. Setiap huruf yang barisnya di bawah, barisnya kasrah dibaca I. Cara pengucapannya harus rahang bawahnya agak turun. I. Nah, I. Yang terakhir ada namanya dumma. Bunyinya U. Cara pengucapannya bagaimana? Mulutnya harus dimonyongkan. U. Fu. Du. Ju. Apa lagi? Ru. Nah, inilah huruf-huruf yang disebut dengan harokat asliyah. Kak Habib sudah paham? Paham. Yang mana dummahnya Kak Habib? Ini yang di bawah? Yang ini? Di atas. Itu huruf U. Yang ini? Iya, itu. Oh, iya. Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Mudah kan belajar hari ini? Ya, mudah atau susah? Mudah. Mudah kan? Asik kan belajar huruf Quran kan? Ya, setiap huruf yang kita baca, kita pelajari dalam Al-Quran, pahalanya berapa dulu Kak Habib? 2, Siapa yang tahu? 3. Ayo. Siapa yang tahu setiap huruf dapat pahalanya berapa? Nabi bilang man qara'a harfan minal Quran falahu 10. Nah, 10 kebaikan. Alhamdulillah hari ini sudah banyak huruf kita pelajari. Berarti kalau dikali 10 sudah berapa? Banyak. Banyak sekali. Intinya, Kak Ruslan ingatkan, jangan lupa setiap huruf dalam Al-Quran pasti atau harokatnya hanya ini saja.
A, I, dan U. Yang terakhir ada namanya sukun ya. Sukun itu apanya hurufnya disukunkan atau didiamkan, ditenangkan. Tidak bunyi A, tidak bunyi I, dan tidak bunyi U. Insya Allah bisa lebih menarik setelah ini. Kita akan pelajari hal yang lain lagi. Saya rasa Kak Ruslan harap ini sudah dipahami kan? Nah, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, penasaran kan pelajaran berikutnya? Nah, sebelum melanjutkan, kita jeda dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah masih bersama dengan Kak Ruslan kan? Alhamdulillah. Dan Kak Ruslan berharap seperti itu. Kenapa? Karena hari ini sekarang kita akan belajar lagi bacaan surah dalam juz 30. Apakah semua juz 30? Tidaklah. Tidak cukup waktunya. Nah, Kak Ruslan akan pilih beberapa surat atau satu surat saja dalam juz 30 yang nantinya kita akan perbaiki bacaan Qur'annya. Oke? Surat itu nanti Kak Ruslan ingat-ingat dulu apa yang mudah ya. Ada yang kasih saran? Surat apa? Surat apa? Oh, surat Al-Lail. Boleh. Oke, ini permintaan dari teman-teman yang ada di studio, adik-adik soleh yang ada di rumah. Ambil Qur'annya, lihat surat Al-Lail. Surah Al-Lail. Ayo buka Qur'annya yang di rumah. Dengan yang di studio semuanya buka Qur'annya. Surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail. Mana suratnya? Sudah dapat? Ya, sudah dapat surat Al-Lail. Nah. Oke. Siapa yang mau baca? Kak Habib. Ya. Saya kira Kak Habib yang mau baca. Jangan saya. Saya hafal. Oh, tapi lupa. hafal tapi lupa. Oke, ini yang baca. Yang bajunya warna hitam. Namanya siapa? Zuyina Alfidia. Zuyina Alfidia. Masya Allah, namanya ganteng. Tak cantik. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah jangan lupa buka Qur'annya. Surah Al-Lail. Nah, ini suratnya agak panjang, ayatnya agak panjang. Ayatnya 21 ayat. Berarti apa semua 21 ayat? Wah, lama sekali. Kita lihat ada beberapa ayat saja ya. Mungkin 10 ayat bisa kita lihat bacaannya yang bagus. Setelah didapat, nanti Zuyina akan membacakan, adik-adik soleh di rumah memperhatikan bacaan ayat demi ayat. Kita perhatikan. Nanti Kak Ruslan perbaiki bacaan yang salah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa bacaannya.
Kayaknya Kak Habib mau coba ini. Jangan saya. Saya hafal. Ya, ada beberapa hal. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, buka Qurannya, tetap buka Qurannya. Perhatikan, Kak Ruslan akan tunjukkan ada beberapa kesalahan dalam bacaan. Yang pertama adalah tadi dari sisi bacaannya sudah agak lancar, cuman ada beberapa huruf yang harus diperbaiki. Pertama, tidak bisa membedakan antara huruf ja dengan huruf za. Kemudian tadi yang tak salah, huruf gha dipantulkan. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Tadi semestinya idza dibaca ija. Wal-laili idza ija yaghsha. Tadi bacaannya begitu. Nah, ini keliru. Huruf gha itu bukan huruf yang dikalkalahkan atau dipantulkan, cukup ditahan. Wal-laili idza yaghsha. Za idza yaghsha. Boleh? Coba Kak Habib. Ulang. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha. Gha. Yaghsha. Yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Sama-sama, 3 dengan yang ada di rumah. 1, 2, 3. Wal-laili idza yaghsha. Oke, ditahan. Yaghsha. Yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari. Ya, setiap yang nun bertasdid, ya, nun yang bertasdid itu ditekan 2 harokatnya. Oke, 2. Wan-nahari. Wan-nahari idza. Wan-nahari idza tajalla. Kemudian ra-nya, ra tipis tadi ra baca kasrah kan? Iri, coba dibaca iri. Iri. Ditipiskan sebagaimana kita pelajari tadi. Huruf kasrah, iri. 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 Ti. Iri. Iri. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Kak Habib. Wan-nahari idza. Kurang tekanannya n-nya. Wan-nahari. Ulang. Wan-nahari idza. Ha. 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 Oke, ulang. Wan-nahari idza Tajalla. Coba semuanya sama-sama. 3. Wan-nahari idza tajalla. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Wal-laili idza yaghsha. 1, 2, 3. Kurang semangat, harus suaranya kuat supaya teman-teman di rumah mengikuti bacaan kita yang ada di studio sekarang. Oke? Wal-laili idza yaghsha. 3. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, sa tadi dibaca sa, yang bacanya sa. Dibaca tadi apa? Sa. Semestinya dibaca sa. Unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. 3. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. 3. Ulang. wa ma Qad dzakara wal unsa.
Coba sekali lagi siapa yang mau coba 3 ayat itu? Siapa ya? Yang mau coba angkat tangan. 3 ayat yang tadi sudah dipelajari. Siapa angkat tangan? Mungkin Kak Habib ya. Kita dengar lu Kak Habib ngaji. Saya lagi. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Boleh Kak Habib? Oke, boleh. Ada contekan. Kita dengar baik-baik. Setelah itu siap-siap. Siapa lagi yang mau baca? Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaksha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Masya Allah, luar biasa. Bagus ya, bagus. Bagus, cuman agak kurang. Agak kurang bacaannya, panjangnya agak ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Tapi tidak apa-apa, namanya kita mau belajar. Ya, adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah dengan yang ada di studio. Kak Ruslan berharap apa yang disampaikan hari ini bisa diulang kembali di rumah, khususnya yang ada di studio juga. Beberapa bacaan surat Al-Lail harus diperbaiki kembali, beberapa huruf harus diperhatikan dan dimurajaah atau diulang kembali di rumah. Bagaimanapun kalau diajarkan tidak diulang, tidak akan bisa melekat di ingatan. Kak Ruslan rasa cukup untuk pembelajaran surat Al-Lail hari ini. Setelah ini kita akan belajar tentang membaca doa harian. Oke? Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, pernah lihat teman sakit? Pernah. Kak Habib pernah punya teman sakit? Pernah. Pernah mengunjungi? Pernah. Biasanya mengunjungi itu bawa apa? Makanan. Bawa apa? Makanan. Ya. Kalau dia sakit kolesterol bawa santan. Tambah parah dong. Kalau dia lagi asam urat bawa kangkung. Tidak. Jangan, tambah parah. Tambah parah. Dia akan tambah parah sakitnya. Nah, dalam Islam ketika kita mendengar ada teman kita yang sakit, ya, mau sakit gigi mau sakit mata, mau sakit rambut. Ada yang sakit rambut? Tidak ada. Tidak ada yang sakit rambut. Yang jelas dia sakit, mau panas atau apa saja, kita dengarkan teman kita ada yang sakit, teman saya ada yang sakit, berarti kita disunahkan untuk mengunjungi teman yang sakit. Bisa bawa hadiah, tetapi bukan hanya sekedar hadiah makanan sama dengan yang Kak Habib bilang tadi. Biasanya teman-teman di sini kalau ada teman sakit dijenguk atau tidak? Bawanya apa? Ya? Nah, paling inti itu adalah membawa doa. Harus kita doakan kalau ada yang sakit. Jangan ditakut-takuti. Kita datang ke orang yang sakit, kemudian kita bertanya, sakit apa? Sakit gigi saya ini. Wah, sakit gigi. Teman saya di pinggir rumah saya yang sakit gigi cuma 2 hari meninggal. Tidak bisa lah begitu. Kita harus besarkan, kita harus sampaikan bersabar, harus senantiasa rajin berdoa. Nah, kita yang datang ke sana harus berdoa. Doanya hafal? Kak Habib hafal doa Sakit? orang sakit? Tidak. Berarti kalau setiap orang yang kalau datang menjenguk orang sakit hanya bilang apa itu? Semoga cepat sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh dari penyakitnya ya. Nah, ada beberapa model doa yang panjang atau yang pendek atau yang agak sedang. Kalau yang pendeknya biasanya kita lihat orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu yang paling pendek. Ya, la ba'sa tahur insyaallah, tidak apa-apalah, insyaallah akan cepat sembuh. Dan lebih begitu bacaannya, sampainya. Nah, kita pegang mana yang sakit ya. Kalau dia sakit mata, kita pegang telinganya, mudah-mudahan. Ya. Sambil mengatakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Coba sama-sama. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Coba yang ada di rumah sama-sama. La ba'sa tahurun insyaallah. Coba tanpa Kak Ruslan. 1, 2, 3. Tahurun
Insya Allah. Wah, Kak Habib sudah hafal. Hafal. Kalau yang pendek-pendek bagian Kalau yang Kak Habib. pendek-pendek berarti Kak Ruslan cari yang panjang lagi. Coba sekali lagi yang ada di rumah dengan yang ada di studio semuanya. Coba siapa yang mau pegang mic-nya? Yang mau baca, mana laki-laki? Coba. Mungkin ini ada hafalan doa yang lain. Ada hafalan ketika ada orang sakit, mungkin ada selain la ba'sa tahur, ada yang dihafal? Yang lain? Ada. Coba kita dengar dulu, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sim azhibil ba'sa syafi anta isyafi la syafa'an il syafa'an lan yugadiru saqama. Panjang doanya Kak Habib. Bagus. Hafal? Kak Habib lebih nyaman yang pendek. Semestinya yang panjang. Panjang. Coba diulangi, Kak Ruslan perbaiki. Coba. Masih ada beberapa kekeliruan. Oke, coba diulangi. Allahumma rabbana si. Perhatikan. Allahumma rabban nasi. Sama-sama, 3. Allahumma rabban nasi. Sekali lagi. Allahumma rabban nasi. Terus? Azhibil ba'sa Adhibil ba'sa. azhibil ba'sa Adhibil ba'sa. azhibil ba'sa Sekali lagi. Adhibil ba'sa. azhibil ba'sa. Ulang dari awal. Allahumma rabban nasi. Allahumma rabban nasi Adhibil ba'sa. azhibil ba'sa Ashfi anta syafi. asfi anta syafi Ashfi anta syafi. asfi anta syafi La shifaan. la shifaan La shifaan. la shifaan Illa shifa'uk. illa shifa'u Shifaan. shifaan La yugadiru saqama. la yughadiru saqama. Itu doa yang paling bagus Kak Habib. Semestinya Gampang. ya Allah Tuhan semua manusia, sembuhkanlah penyakit orang ini, angkatlah penyakitnya ya Rob dengan kesembuhan yang luar biasa yang sumbernya dari Allah. Ini kita doakan. Tapi kalau tidak hafal yang panjang, boleh juga yang pendek sekali tadi. Apa pendeknya dulu? Siapa yang hafal? Sudah Kak Ruslan tunjukkan tadi? Saya. Mana yang hafal? Kak Habib sudah tadi. Mana yang lain? Ayo coba. Saya mau. Ya, siapa? Ini. Belum hafal sama-sama. Kalau begitu Kak Habib tunjukkan dulu Kak Habib. Labasa tahurun. Tahurun. Sudah keras salah lagi. Sudah keras salah lagi. Labasa tahurun. Labasa Tahurun. insya Allah. Sekali lagi. La ba'sa tahurun insya Allah. Siapa tahu dia sembuh, pas baca doa sembuh, apa yang dia tanya? Mana oleh-oleh? Makanya ketika ada orang yang sakit, kita datang menjenguk, kemudian bacakan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, setelah ini kita akan belajar hal yang menarik lagi. Ya, penasaran kan? Nah, sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak.
Anak soleh. Wow, masih semangat. Adik-adik soleh yang di rumah masih semangat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan tetap semangat sebagaimana yel-yelnya ya. Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan kisah. Nah, siapa yang mau dengar kisah? Nah, mungkin Kak Habib punya kisah yang menarik. Kak Habib punya kisah? Ada. Kisah hidup. Panjang durasinya. Panjang durasinya kan kita belajar. Yang jelas kita akan mendengarkan kisah, bukan kisah pribadinya Kak Ruslan atau Kak Habib, bukan, tetapi kisah yang akan kita ambil pelajaran berharga, di mana ketika diceritakan kisah ini ada hal-hal yang kita akan ambil hikmahnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan ada di studio, kita akan dengarkan kisah ya dari teman kita yang luar biasa sudah mempersiapkan kisahnya yang Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kisah yang akan diceritakan ini, kita akan mengambil hikmah yang luar biasa. Silakan siapa yang mau membaca kisah atau oh Masya Allah, mau berdiri atau duduk? Oh berdiri, ayo di sini. Kalau berdiri dekat dengan Kak Ruslan ya. Sini. Ya. Perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Abzan Rahman Daipa. Saya adalah santri Rumah Tafiz Darul Khairat. Hari ini saya akan membawakan judulnya. Hari ini saya membawakan kisah yang bernama Manfaat Nilai Kejujuran. Dikisahkan terdapat anak kecil yang ingin pergi menuntut ilmu. Sebelum ia memulai perjalanannya, ibunya berpesan untuk tidak berbohong. Anakku, jangan sekali-kali kau berdusta, karena kejujuran akan membawamu kepada keselamatan, meski awalnya terlihat seperti akan membinasakanmu. Si anak kecil memegang erat perkataan ibunya untuk tidak berbohong. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan para perampok yang menodongkan senjata padanya. "Hei anak kecil, apakah kau membawa uang?" tanya mereka. Di dalam hati anak kecil itu merasa takut, tapi dia berusaha untuk tetap jujur. Para perampok merasa tidak yakin dan menanyai kembali, "Benarkah kau membawa uang anak kecil?" Setiap orang yang kami tanya pasti menjawab tidak, dan pada akhirnya kami rampas hartanya. Para perampok berusaha untuk menakut-nakuti si anak kecil. Si anak kecil tetap mengiyakan pertanyaan yang diberikan para perampok. Para perampok tertawa-tawa. Ada anak kecil polos yang mengaku membawa uang di depan para perampok bersenjata. "Jangan menghina kami, dasar anak kecil. Siapa yang menyuruhmu?" Si anak kecil itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya dan menunjukkan sedikit uang yang ia bawa. "Kenapa kamu berkata jujur? Tidak takutkah uang kamu kami ambil?" tanya pemimpin perampok yang bertambah kebingungan. "Kata ibuku, jangan pernah berbohong, karena kejujuran akan membawaku kepada keselamatan. Dan aku tahu ini pasti akan terjadi," kata si anak kecil dengan polosnya. "Aku selama ini merasa tidak takut jika Allah murka kepadaku, jika aku merampok orang lain. Sungguh aku berterima kasih kepadamu anak kecil. Sungguh kau adalah peringatan besar untukku," ujar si pemimpin perampok yang kemudian menangis dan meletakkan senjatanya. Ia dan komplotan perampoknya hingga bertaubat kepada Allah setelah bertemu si anak kecil. Sekian ceramah singkatnya dari saya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kisahnya yang luar biasa.
Ya, adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, dari kisah ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ya kan Kak Habib? Iya. Ya, seorang anak kecil bisa menyadarkan seorang geng perampok yang ditakuti. Ya, ditakuti, setiap orang lewat situ pasti takut ketemu dengan perampok ini. Tapi ternyata orang besar tidak bisa memberikan kesadaran kepada perampok, tapi hanya anak kecil yang ya kecil-kecil sekali lah ya. Peran penting dari kejujuran anak ini adalah pesan atau hal yang diajarkan oleh orang tua. Makanya perlu sekali para ayah dan bunda yang ada di rumah, saya ingin sampaikan bahwa kita perlu menanamkan sifat kejujuran kepada anak-anak kita semuanya. Ketika kita menanamkan kejujuran dan prakteknya dilihat langsung oleh anak-anak, dan pasti mereka juga akan tertanam apa yang disampaikan dan dilihat langsung itu sendiri. Sehingga tanpa harus dibilang atau apalagi dikuatkan dengan pemberitahuan, maka anak ini akan mengikuti dari apa yang disampaikan oleh orang tua, apalagi berkaitan dengan kejujuran. Sekarang ini kan Kak Habib, banyak orang tua yang terkesan dalam tanda kutip mengajarkan tidak jujur. Tidak jujur. Iya kan? Nah, ketika ada orang datang di rumah karena dia punya mama lagi malas dengan itu tamu, dia bilang sama anaknya, bilang sama itu tamu tidak ada tim mama. Banyak begitu banyak. Ya, ada yang begitu tidak? Banyak. Itu masalahnya. Sehingga terekam dalam otak anak-anak bahwa oh, kalau hal-hal tertentu bisa mau berakal. Bisa mau berbohong kan? Padahal itu tidak boleh sama sekali. Jadi kejujuran itu perlu sekali dalam hidup ini. Hidup harus jujur. Sekarang ini adik-adik soleh dengan soleha yang ada di rumah, dengan ada di studio, sudah banyak orang yang tidak jujur. Sudah banyak yang tidak jujur. Sehingga bagaimana bisa memberantas kemaksiatan kalau orang yang memberantas tidak jujur. Menangkap pencuri padahal yang menangkap juga sama-sama pencuri. Itu masalahnya. Masya Allah, dari kisah tadi, dari kejujuran yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, kemudian anaknya itu dikuatkan, jangan takut nak, ada Allah nanti yang akan lihat, yang akan mengawasi dan akan menjaga kau nak. Ketika ketemu dengan perampok takut-takutin. Oh, ada doi, ada uang. Sebelumnya kan dia takut. Tapi karena ingat, mama ajarkan saya hal yang harus jujur. Maka ditanya, ada uang? Langsung dibilang, ada uang saya. Langsung dirampok. Langsung dibilang, kenapa kamu jujur? Ya karena saya takut sama Allah. Ingat pesan mama, harus jujur. Jadi dikasih. Ternyata hal yang simpel, hal yang biasa, yang dianggap tidak luar biasa, bisa menjadi yang luar biasa dan dahsyat bagi para pencuri. Ternyata bisa sadar pencuri itu luar biasa. Makanya anak itu tertanam betul kejujuran dalam hati, tergantung dari pengajaran orang tua. Jadi kalau ada ti mama dan ti papa bilang begitu, nanti di rumah adik-adik soleh yang ada di rumah, kalau ada tamu datang baru bilang sama tamu itu, mama tidak ada, datang ulang di sana. Ada ti mama ada bilang kamari, ada di kamar ti mama tidak ada. Pasti setelah itu apa ganjarannya Kak Habib? Mama pukul, dimarahi. Awas. Berarti yang tidak jujur siapa? Mama. Ti mama yang tidak jujur. Tidak apa-apa biar nanti ti mama dapat cubit, asalkan kita jujur. Ketika dapat cubit bilang, mama, Allah ada lihat, bukan saya yang lihat. Wah, luar biasa. Jadi mendakwahi ti mama. Mama langsung bertobat. Mama harus bertobat. Harus bertobat. Lihat pencuri saja bisa sadar, luar biasa. Sadar, wah tidak jadi. Allah lihat saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kejujuranmu nak. Ya, kau masih kecil tapi sudah jujur. Saya so besar tidak tahu jujur. Itu yang masalahnya. Nah, Kak Habib Polo jujur. Ya? Kak Habib sering jujur. Dari kecil sudah jujur. Sudah jujur ya? Ya. Alhamdulillah, Dulu luar biasa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, banyak hal hari ini kita telah pelajari. Dan Kak Ruslan berharap bagi kita semuanya, mari kita amalkan apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar tentang harokat asliyah. Kita belajar bagaimana cara membaca surat dalam Al-Quran, surah Al-Lail. Kemudian kita mendengarkan kisah-kisah menarik kan? Alhamdulillah pembelajaran ini mudah-mudahan dapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan lupa ya adik-adik soleh dan soleha, setiap ilmu yang kita pelajari harus kita amalkan. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan ada di studio, tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh. Jangan lupa ya saksikan Anak Soleh di TVRI. Jangan lupa di TVRI kesayangan kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh kru dan kerabat dari TVRI senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita membuka dengan doa, maka kita harus tutup juga dengan doa. Bagaimana doanya? Siapa yang hafal doa kafaratul majelis? Ya, siapa yang hafal doa kafaratul majelis? Ayo, Kak Habib hafal? Lupa. Hah? Bagaimana? Oke, kita posisi berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.